tumbuhan. Kurang lebih sama ya dengan yang di-share di LMS. Jadi fenomenanya yang seperti kita juga ya, kita kan juga ada fungsi fisiologi. Bagaimana organ-organ kita bekerja sehingga itu menjadi kelangsungan hidup kita gitu ya. Tumbuhan juga begitu, hewan juga begitu. Nah, kalau dua chapter terakhir ini kita membicarakan tentang tumbuhan. Insya Allah minggu depan mulai tentang hewan ya. Nah, di dalam proses fisiologi itu ada proses fisika, ini yang sudah kita singgung minggu kemarin ya, tentang osmosis, difusi, potensial air, kemudian ada proses kimia, itu di fotosintesis dan metabolisme, diingat lagi ada anabolisme dan katabolisme gitu ya, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, growth and development, kemudian bagaimana tumbuhan itu berespon terhadap rangsangan. Nah, ini adalah air pada kehidupan ya, bahwa kita juga terdiri, sebagian besar kita aja itu terdiri dari air gitu. Air itu kan rumus kimia H2O ya, jadi ada ikatan 2 hidrogen pada 1 atom oksigen. Nah, kekentalan airnya yang rendah membutuhkan energi yang lebih kecil untuk memindahkan air dalam saluran tubuh, dan itu juga yang terjadi pada tumbuhan. Ya, kemarin ada vascular tissue ya, bagaimana pembuluh silem itu menjadi tempat transport air pada tumbuhan. Kemudian pergerakannya nanti ada dengan mekanisme perbedaan konsentrasi, difusi atau osmosis, atau mekanisme pompa. Mekanisme pompa ini yang aktif dan yang membutuhkan energi gitu. Ini tidak hanya berlaku di tumbuhan tapi di kita juga. Kemudian konsentrasi air di atmosfer lebih rendah daripada di sel, sehingga jangan sampai air itu akan menguap gitu ya, menguap, hilang di atmosfer. Jadi caranya untuk menahan air antara sel dengan lingkungan di tumbuhan itu, contohnya itu memiliki jaringan dermal yaitu kutikula sebagai penahan, memproteksi dirinya dari dunia luar. Nah, ini adalah keseimbangan air dan barrier ya, atau penahannya. Jadi air dalam sel itu mematuhi dasar kesetimbangan. Nah, ini rumusnya ini akan gampang dipahami ya. Jadi water reserve gitu ya, yang cadangan air di tubuh kita itu merupakan penjumlahan antara selisih jumlah air masuk dan keluar gitu ya, input dan output, dengan selisih air yang dihasilkan dan yang dikonsumsi. Nah, ini bisa terganggu sehingga terjadi fenomena ketidakseimbangan air. Nah, contohnya dehidrasi. Dehidrasi juga terjadi di kita gitu ya. Kemudian ada istilah hipotonik dan hipertonik, perbedaan konsentrasi antara dalam sel dengan lingkungan luar sel. Nah, itu bisa dilihat di gambar yang di sebelah kanan itu. Bagaimana perbedaan antara sel binatang yang atas dengan, dan kita ya juga ya, dengan tumbuhan. Nah, gini. Jadi idealnya gitu ya, sel binatang, lingkungan yang paling ideal itu adalah pada kondisi isotonik, artinya kondisi di dalam sel dan di luar sel itu tekanannya sama gitu ya. Jadi tidak ada kehilangan atau pemasukan air yang berlebih. Apabila sel ini contohnya sel darah merah ya. Apabila sel darah merah ini berada dalam lingkungan yang hipotonik, artinya konsentrasi luarnya lebih rendah daripada dalamnya, itu akan menyebabkan air, nih ya, gambar yang kirinya, air masuk ke dalam sel sehingga selnya itu membengkak sehingga bisa pecah atau lisis. Nah, sebaliknya bila sel ini masuk ke dalam lingkungan yang hipertonik, dia akan mengkerut karena air secara osmosis akan keluar dari sel. Nah, kalau tumbuhan, dia itu akan sehat sejahtera itu justru di dalam kondisi hipotonik, di mana dia itu membutuhkan air untuk masuk ke dalam selnya, kan gitu ya. Dan ini adalah kondisi tumbuhan yang normal. Makanya ya kita jangan sampai lupa nyiram air, karena air itu harus berada dalam kondisi seperti itu sehingga
dia mempertahankan tekanan turgornya yang berhubungan dengan air itu normal sehingga tidak ada istilah layu gitu ya kalau sehari-hari. Nah, kalau dia berada dalam kondisi isotonik di mana tidak ada air yang masuk, perbedaan air yang masuk dan keluar, itu justru dia akan kayak kaku gitu ya. Vakuolnya ya bisa aja berisi air, tapi ini bukan kondisi ideal untuk tumbuhan tumbuh gitu. Nah, selanjutnya bila air pada kondisi hipertonik yang terjadi adalah tumbuhan berada dalam kondisi hipertonik yang terjadi adalah air akan keluar secara osmosis dari dalam sel sehingga plasma atau bagian dalam sel ini akan mulai kayak mengkerut tapi masih terikat pada membran selnya gitu ya. Jadi ini istilahnya plasmolyze. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.